Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat yang sama di Istana Sen terlihat penguasa Istana Sen sedang berbaring di dalamnya. Darah di dalam tubuhnya mulai mengalir ke seluruh pembuluh wajahnya. Dan itu perlahan kembali memancarkan aura kehidupan. Dan kelopak matanya bergerak sedikit. Sepertinya matanya bisa terbuka kapan saja. Melihat ini kegelisahan Ningyao menjadi semakin intens. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menekan kehancuran dirinya. Namun Ningyao menyadari bahwa hal itu memang mustahil untuk ditekan. Dia segera membuka mulutnya sebelum tubuhnya meledak. Seketika kekuatan hisap yang kuat muncul dan menelan jiwa Wen Qian yang membuat aura Ningyao semakin ganas. Tidak tahu kenapa perasaan ini membuat Ningyao merasa sangat bersemangat di matanya. Segera Ningyao melihat ke sekelilingnya dan tertawa dengan gila. Hahaha, kalian semua harus mati sebelum penghancuran diriku. Ucap Ningyao mendengus dingin dan hal itu tampaknya memberinya kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini tiba-tiba terdengar suara bergemuruh di Istana Sen. Bajingan, siapa yang berani membuat keributan di Istana Senku? Ucap sesosok muncul di Istana Sen dan itu ternyata adalah penguasa Istana Sen. Yang terakhir tampak bangga dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Namun tiba-tiba beberapa budak dewa langsung meledak. Dan Ningyao adalah orang pertama yang tidak bisa bertahan dari dampak ledakan ini. Bagaimanapun kekuatan penghancuran diri sosok abadi sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Terlebih lagi ini peledakan diri dari beberapa makhluk keabadian. Pada saat ledakan Ningyao perlahan membuka tangannya. Selama penghancuran diri ini, sosoknya tenggelam dalam badai energi. Dalam sekejap semuanya termaksud Istana Sen juga tersapu. Adapun penguasa Istana Zen bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia baru saja dibangkitkan namun dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Mungkin dia tidak pernah berpikir kejadian hari ini akan dialaminya. Saat ini tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Dan semuanya telah mati dengan mengenaskan. Dunia yang dulunya perkasa menjadi hancur lebur. Mungkin mereka tidak akan berpikir ada begitu banyak orang kuat yang mengunjungi dunia besar. Bagaimanapun hampir tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak makhluk keabadian untuk meledakkan diri. Dan tentu saja hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di tempat ini. Pada saat ledakan terjadi, kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan cepat. Kemudian semuanya terhempas oleh ledakan tersebut. Pada awalnya pegunungan terus-menerus dipenuhi dengan segala jenis racun ular dan kalajengking. Namun saat ini semuanya berubah menjadi abu. Dan Istana Sen juga berubah menjadi reruntuhan. Dampak ledakannya bahkan sampai ke gunung tempat Xiaoyan berada. Meskipun gunung itu tidak hancur, tetapi getarannya seperti gempa bumi yang kuat dan membuat tanah langsung longsor. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatannya untuk menstabilkan gunung. Bagaimanapun sekarang adalah saat yang kritis baginya untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Momen ini bahkan membuatnya sedikit teralihkan dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan gempa bumi dahsyat itu. Hadapun Zhonggu dan yang lainnya yang berada di luar puncak gunung, mereka langsung tersapu oleh angin kencang. Long Biao dan Jin Dongming saling mengerutkan kening dan melihat ke arah asal ledakan. Kekuatan ledakan yang luar biasa. Aku khawatir itu disebabkan oleh penghancuran diri dari makhluk keabadian. Ucap Long Biao segera membuka mulutnya. Segera Yongdong melihat ke atas dan melihat ke arah datangnya ledakan. Iya. Ini adalah penghancuran diri dari makhluk keabadian. Dan seharusnya itu ada lebih dari satu. Ucap Yongdong mengangguk lalu berkata dengan tenang. Apa katamu? Lebih dari satu? Bagaimana kau tahu ini? Ucap Long Biao berkata dengan terkejut. Dan melihat ke arah Yongdong yang matanya dipenuhi kekaguman.
Segera Yongdong terbatuk 2 kali dan dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sepertinya aku terlalu banyak berbicara. Aku hanya menebaknya, ucap Yongdong mencoba menjelaskan situasinya. Namun Zonggu dan yang lainnya terlihat tidak peduli sama sekali. Mereka semua hanya mengangguk sedikit dan melihat ke arah datangnya ledakan. Lalu mengalihkan pandangannya ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Saat ini sebagian besar gunung lainnya telah runtuh. Hanya puncak gunung tempat Xiaoyan berada yang masih berdiri. Getaran ini jelas sangat luar biasa, namun Xiaoyan sepertinya tidak berniat meninggalkan gua pengasingannya. Pada saat ini beberapa binatang buas terlihat terus berkeliaran karena getaran tersebut. Sehingga banyak binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di kabut beracun segera bergegas keluar. Mata semua orang langsung bersinar, tentu saja hal itu dapat mempermudah mereka memburu dan membunuh seluruh binatang buas ini. Lalu mengambil kristal hewan yang terkandung di dalamnya. Setelah menelannya, maka itu dapat berperan memulihkan kekuatan keabadian sampai batas tertentu. Meski tidak semuanya dapat dipulihkan, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya hanya itu satu-satunya sumber daya di sini. Sementara itu dari puncak gunung tempat Xiaoyan berada, aroma obat mulai menyebar. Ketika aromanya menyebar, ini sebenarnya menyebabkan gelombang aumam dari binatang buas. Kalian harus melindungiku. Saat ini suara Xiaoyan tiba-tiba memasuki pikiran semua orang. Ini adalah metode transmisi jiwa. Saat suaranya terdengar itu sungguh mengejutkan mereka semua. Apakah kemampuan kekuatan jiwa sekuat ini? Ucap Longbio tersenyum pahit. Berdasarkan hal ini saja maka kemungkinan untuk melarikan diri dari sini tampaknya semakin tipis. Beberapa orang tidak berani mengabaikannya. Ketika mereka semakin dekat ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada, mereka merasakan ada aroma obat yang menyebar bersamaan dengan suara menderu di sekitarnya. Akhirnya mereka menyadari bahwa saat ini Xiaoyan sedang memurnikan sebuah pil. Hal baiknya adalah sepertinya tidak ada binatang yang sangat kuat bersembunyi di sini. Dan mereka juga tidak memilih untuk terburu-buru keluar. Bagaimanapun aura yang dipancarkan oleh Longbio dan yang lainnya sudah cukup membuat mereka ketakutan untuk mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Sen? Getaran ini cukup kuat dan energi yang menyebar ini berbau darah. Sepertinya ini dikarenakan penghancuran diri makhluk keabadian. Meskipun Xiaoyan sedang memurnikan obat, tetapi dia tetap menyadari getaran keras itu berasal dari Istana Sen. Saat ini ada pil merah seperti darah yang tergantung di kuali obat. Ramuan tubuh para dewa dan iblis telah terbentuk, yang perlu dilakukannya saat ini adalah meningkatkan kualitas untuk pil tingkat dewa. Tentu saja pemurnian berkelanjutan adalah kuncinya. Bisa dianggap tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan ini. Dia cukup menggunakan avatar Yuan Shen. Alasan mengapa Xiaoyan bisa memperbaikinya dengan lancar, karena dia tidak menggunakan darah klan Yuan Shen yang disediakan oleh nomor 7. Darah klan Yuan Shen yang disediakan oleh nomor 7 tidaklah murni. Itu penuh dengan kotoran dan jelas sudah dibaptis. Selama bertahun-tahun untuk memurnikan ramuan ini, sebenarnya tidak memerlukan darah murni dari klan Yuan Shen. Faktanya darah klan Yuan Shen biasa saja sudah cukup. Namun Xiaoyan menggunakan darah klan Yuan Shen bintang 8 yang mengandung kekuatan ki dan darah yang sangat agung. Sehingga setelah ramuan ini berhasil dimurnikan, maka kualitasnya tidak mungkin rendah. Aku tidak boleh terganggu dan harus menyempurnakan ramuan ini dengan sukses terlebih dahulu. Sejak awal mulai memurnikan ramuan ini, Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan setiap bahan obat, apalagi saat menggunakan darah Warcraft dan darah binatang iblis yang kuat. Xiaoyan merasa menyesal dan dia sempat berpikir jika beberapa monster senior alam reruntuhan masih ada di ruang Lingsu, maka kualitas ramuan ini dapat ditingkatkan ke level yang lain. Jika aku tidak menggunakan ramuan ini untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan nomor 7, maka darah klan Yuan Shen tidak akan kugunakan untuk memurnikannya, gumam Xiaoyan perlahan. Saat ini terlihat ramuan darah dalam kuali obat secara bertahap bersinar seperti lingkaran cahaya. Dengan pemurnian terus-menerus, maka obat mujarab ini secara bertahap akan mencapai kualitas yang diinginkan oleh Xiaoyan. Setelah dimurnikan sebanyak 4 kali,
Bahan obat mujarab ini telah mencapai tingkat dewa. Namun Xiaoyan berencana untuk terus melakukan pemurnian dan memaksimalkan kualitasnya. Ini bukan hanya bicara sekedar kualitas pil. Yang lebih penting adalah Xiaoyan ingin membuktikan kemampuannya dalam memurnikan obat. Sehingga diakui oleh pebisnis seperti nomor 7. Dia merupakan seorang pengusaha yang selalu bepergian keliling dunia. Dan Xiaoyan harus membuat pil dengan kualitas terbaik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh gegabah memurnikan ramuan ini. Walaupun itu memerlukan waktu yang lebih lama, dia tetap berusaha mencapai yang terbaik. Sementara itu di tempat Istana Sen berdiri sebelumnya, tempat ini telah hancur oleh ledakan Ningyo dan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang tersisa dan itu benar-benar rata dengan tanah. Terlihat ada sebuah lubang besar yang dalam. Sekarang di dalam kegelapan gua ini ada cahaya biru yang mengambang di dalamnya. Di bawah cahaya biru ada juga seekor ular piton raksasa yang mengelilingi sebuah jantung biru. Sepertinya dia tidak ingin memakan jantung biru ini, tetapi dia ingin menjaganya. Tentu saja ini adalah jantung milik Ningyo dan tidak akan hancur walaupun dia sudah meledakkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat jiwa Ningyo terbang keluar dari jantungnya. Pada saat ini jantung biru Ningyo melepaskan vitalitas yang agung. Dan kekuatan keabadian meledak di dalam jantungnya. Tubuhnya yang rusak berpusat pada jantung dan mulai tumbuh perlahan. Pembuluh darahnya terlihat jelas tumbuh terlebih dahulu. Lalu muncul kerangka daging dan darah. Saat ini di gua yang dalam ini ada secercah harapan dan itu ditinggalkan oleh Tuan Istana Sen yang baru saja bangkit dan akhirnya mati lagi. Roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, apakah kau membutuhkan prajurit? Aku Ningyo bersedia bertarung demi dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Ningyo memperhatikan suatu pembentukan di dunia ini. Dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan keabadian para dewa tidak dapat melakukannya. Dia meyakini hanya roh dunia yang bisa melakukannya. Apalagi dunia ini bukan fantasi melainkan antara kenyataan dan ilusi. Jadi Ningyo mencoba berbicara walaupun ada keraguan di dalam hatinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan respon dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Mengapa ada putra sensi yang lain di sini? Apakah kau ingin menggunakan keberuntungan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblisku untuk menerobos keabadian para dewa? Dan kau sekarang merasa tidak punya harapan sama sekali? Ucap suara yang bergema. Pada saat ini Ningyo tiba-tiba mendengar sebuah suara halus di telinganya. Matanya langsung berbinar saat mendengarnya. Dia tidak menyangka roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis akan benar-benar meresponnya. Selama aku bisa menerobos keabadian para dewa, aku bersedia berjuang demi dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dan aku juga akan mematuhi semua keinginanmu. Ucap Ningyo. Sekarang dia sangat bersyukur untuk bisa menerobos keabadian para dewa lagi. Hanya dengan cara inilah dia dapat mengetahui bagaimana Tiansun mati dan membalaskan dendamnya. Setelah selesai berbicara, Ningyo tiba-tiba bereaksi lagi. Putra sensi yang lain. Dia baru menyadari bahwa selain dirinya masih ada orang lain di sini yang berasal dari sensi. Ningyo menarik nafas dalam-dalam. Reaksi pertamanya bukanlah Xiaoyan. Bagaimanapun tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan mendapatkan keberuntungan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dia berpikir ada orang lain yang dikirim oleh ratu untuk memburu mereka. Kau mempunyai belenggu untuk menerobos keabadian para dewa. Dan itu membutuhkan kekuatan untuk mematahkan belenggu. Orang yang meninggalkanmu belenggu ini sangat kuat. Ucap suara roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis perlahan keluar. Dan Ningyo hanya bisa menggertakkan giginya saat mendengar kata-katanya. Selama aku bisa menerobos keabadian para dewa, junior ini akan melakukan apapun. Ucap Ningyo dan jiwanya meraung menunjukkan kegilaan yang mendesak. Dia sepertinya merasakan tekanan dan saat ini tidak dapat menerobos keabadian para dewa. Dia sepertinya merasakan tekanan dan saat ini tidak dapat menerobos keabadian para dewa. Maka dia khawatir bahkan tidak bisa keluar dari tempat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.